Eh, mana sih? Di YouTube, YouTube tahun juga di aja. Di share ke grup kelas aku aja nanti biar diteruskan ke teman-teman. YouTube-nya kemudian, linknya atau lagi. Saya Semarang gimana? Saya juga kemana? Ya ke Mas Agung dulu, biar nanti ke grup atau ke teman-teman yang lain. Ke Jawa Barat Mas? Ya, nanti saya kirim. Mas Sigit, kita tolong ke suara ya. Sayang saya udah los. Suaranya siap. Mana? Ya, kita tolong tes suara. Pakai headset. Mana sini? Oke, tes suara. Ini pakai headset. Cek. Iya. Ini suara aku. Tuh, suara aku lagi. Cek. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Insyaallah akan segera kita mulai acara ngopi bareng FPHW, BNPT, MUI Pusat, Kemenak RI, Kejaksaan Agung. Ada suara apa ini ya? Musik kali ya? Oh ini ya? Hah? Ini nggak nyala ya? Ini nggak, coba Pak. Tes. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya suara yang itu Mas, suara apa ini? Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Tes. Coba Mas Agung awal bicara. Acara ngopi bareng antara FPHW Pusat dengan BNPT, MUI Pusat, Kemenak RI, Kejaksaan Agung akan segera kita mulai. Oh ininya. Kurang kan atau itu? Pakai busa. Pakai apa namanya? Oh iya. Busa. Nanti dicek dulu.
udah kesini. Udah kesini. Itu belum dicas loh. Udah dicas belum? Udah. Tes. Tetap pakai mic, tetap pakai mic. Gak usah pakai mic. Tetap pakai, tetap pakai. Orang budaya pun biasanya dia lebih Islami daripada yang anti budaya. Kalau yang anti budaya itu lebih pada menonjol ritualitasnya tapi lemah spiritualitas. Alhamdulillah. Iya, kami support, kami dukung betul-betul mampu partai. Kalau ke kantor lah. Oh iya. Mic coba dinyalain. Mic. Tes 1 2 3. Kapan ke kantor? Ya. Kapan ke kantor? Ya pakai mic. Kami punya pesawat. Bos. Ya, pesawat BNPT yang jalan. Saya ada pesawat ate, Pak. Oke. Tes 1 2 3. Cek. Bagus kan? Tes 1 2 3. Masuk kan? Coba di luar. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Bagus kan? Oke Mas. Mau hijrah? Tas lagi ya. Cek. Cek 1 2 3. Cek. Kawan hijrah masuk kan? Suaranya bagus kan? Cek 1 2 3. Kawan hijrah. Masuk. Tes, oke. Bagus nggak? Mudah-mudahan bagus. Udah oke? Oke. Ya. Mulai. Apa tuh? Saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah
melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kami panjatkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, dan para pengikut semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Brigjen Polisi Nur Wahid sebagai Direktur deradikalisasi BNPT, Badan Penanggulangan Nasional Terorisme. Kemudian ada Gus Najib, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Gus Najib dari BPET MI dan sekaligus narasumber BNPT dalam mitra BNPT dalam penanggulangan terorisme. Pak Jenderal dan Gus Najib, kami mengadakan acara ini dalam rangka menindaklanjuti acara Rakornas 2 KP3 MUI, karena di situ baik MUI maupun kejaksaan itu selalu menyebutkan Islam Jamaah sebagai aliran sesat, dan Islam Jamaah itu dijelaskan bahwa Islam Jamaah adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, karena kami ini dari FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, yang menjadi partner mitranya MUI dan mitra BNPT, kami ingin menindaklanjuti ini. Kebetulan kami ini orang-orang yang hijrah dari LDII. Kami paham betul isi dalamannya LDII. Kami itu memang ya, sudah tersesat dari Islam yang sebenarnya. Dan kesesatan itu kan takfiri, menganggap golongannya paling benar. Maka ini sangat berpotensi radikalisme dan terorisme, Pak. Karena sudah takfiri, terus potensi keuangannya besar. Karena kan diwajibkan untuk infak rutin 10% per bulan. Dan itu tidak diajarkan di Islam. Tidak ada sama sekali ya, Gus ya. Jadi ini yang potensi besar. Kemungkinan kalau mereka sudah besar, bisa berani soal melawan itu. Ini yang kami takutkan, Pak. Jadi kami ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, karena banyak di antara mereka ini benar-benar nggak ngerti agama. Karena sebetulnya ilmunya LDII itu sangat dangkal, sangat minim. Mereka tidak dikajikan fikih. Kalau dengan fikih ya, kalau di Azwaji itu kan fikihnya kan kuat, makanya toleransinya kuat. Karena di situ dikajikan berbagai pandangan keilmuan dalam melihat sesuatu hal itu, berbagai dalil itu kan diungkap sehingga lebih arif, lebih bijaksana, lebih toleran. Nah, kalau di LDII tidak dikajikan fikih, tidak dikajikan bahasa Arab, nahwu sorab, sehingga yang diterjemahkan oleh pendahulunya ya itu yang benar. Coba seandainya mereka tahu bahasa Arab yang baik, insya Allah kan bisa melihat yang terjemahan pikiran itu kan bisa dikoreksi gitu. Terus masih banyak lagi. Jadi kayak dijadikan pengganti hadis-hadis mutawatir. Ini kan karena ilmuannya sangat rendah. Ini yang bahaya. Suatu hari takut kami, Pak. Ambilnya ini
radikal. Kan bisa saja. Sekarang saja itu pemutusan hubungan famili, anak bapak, perceraian, itu sudah terjadi. Ini yang kami takutkan, Pak. Makanya kami ingin ngobrol santai dengan BNPT, dengan MUI, dan gimana solusi-solusi ke depan. Apakah harus dibubarkan? Dibubarkan seperti apa? Organisasinya dan ideologinya seperti apa? Itu yang kita ingin carikan solusi, Pak. Ini demi umat, demi bangsa, Pak. Mungkin itu, Pak, sebagai pembukaan dari kami. Maaf kalau kami panjang lebar, Pak, karena terlalu antusias. Nanti kami akan mendengarkan pemaparan dari Pak Jenderal Wahid dan nanti dilanjutkan oleh Gus Najib. Terima kasih dari kami sebagai pembuka. Selanjutnya akan dilanjutkan dari narasumber Brigjen Pol Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita berbicara terorisme ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini bisa berarti fisik maupun non fisik, termasuk mengancam dengan verbal. Ini masuk dalam kategori tindakan perbuatan non kekerasan maupun ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas masif di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, kemudian menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas umum atau publik, fasilitas internasional, objek-objek vital, ya, fasilitas lingkungan hidup, ya, dengan motif. Nah, ini motifnya ada tiga: ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Tiga motif ini yang dikategorikan sebagai terorisme. Nah, tetapi harus diingat, terorisme itu hilir tindakannya, aksi maupun perbuatannya. Semua terorisme pasti dijiwai oleh paham radikalisme atau radikal atau ekstremisme dalam terminologi asing. Tetapi secara eksplisit definisi radikalisme itu belum ada di undang-undang. Nah, maka mengacu kita pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan terhadap tatanan politik sosial yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun Undang-Undang Dasar 45. Jadi ideologi atau paham yang menginginkan perubahan tatanan politik sosial yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dengan cara-cara drastis, redik, mengakar, ya, dan dengan cara-cara ekstrem atau kekerasan. Nah, ini. Sehingga dalam konteks ini semua terorisme pasti dijiwai oleh paham radikalisme. Meskipun mereka yang terpapar paham radikalisme tidak otomatis menjadi terorisme. Kapan seseorang yang terpapar paham radikal menjadi teroris? Ketika mereka sudah bergabung di dalam jaringan teroris yang ditulis di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Misalnya Jamaah Islamiyah, Jabhat Ansarud Daulah, ya. Jamaah Islamiyah itu afiliasinya ke Al-Qaeda. Kalau Jamaah Ansarud Daulah itu afiliasinya ke ISIS, ya. Jamaah Ansarud Tauhid dan sebagainya. Ya. Nah, semua teroris pasti berpaham radikal atau radikalisme.
semua radikalisme atau orang yang terpapar paham radikalisme pastilah mereka memiliki paham takfiri, yaitu mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara yang dianggap belum berpaham atau belum mendasari pada hukum Allah. Yang kita bicarakan saat ini adalah terorisme atau radikalisme yang mengatasnamakan agama, ya. Karena KKB itu juga terorisme juga, tapi tidak mengatasnamakan agama, kan gitu. Nah, orang yang berpaham takfiri pasti mereka intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah. Asli. Kalau dia takfiri, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, kok dia seolah-olah toleran, yakinlah bahwa mereka sedang takiyah. Pasti sedang takiyah. Nah, seseorang yang intoleran terhadap keragaman, ya, itu biasanya didahului oleh doktrin al-wala wal bara. Sehingga seseorang yang sudah termakan doktrin al-wala wal bara biasanya eksklusif, ya kan, merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling agamis, sehingga otomatis mereka akan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Nah, tetapi orang yang eksklusif, orang yang intoleran, ini belum tentu dia radikal, belum tentu. Karena bisa saja dia intoleransi, tetapi tidak ingin dia merubah tatanan sosial politik. Sehingga itu levelingnya begitu. Jadi seseorang biasanya eksklusif dulu karena doktrin al-wala wal bara, kemudian intoleransi terhadap keragaman karena takfiri tadi, ya. Nah, baru setelah itu meningkat, dia akan menjadi radikalisme. Kalau ini dibiarkan bisa meningkat tapi menjadi terorisme. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Maka negara atau pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait lainnya, maka memprogramkan, ya, dalam konteks ini bekerja sama dengan Densus 88 anti teror, kementerian lembaga, termasuk khususnya Kementerian Agama, termasuk MUI, ya, dan elemen masyarakat yang lain, bahwa penanggulangan terorisme sebagaimana amanah undang-undang yang harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Hilir kan yang sudah menjadi teroris, hulunya adalah radikalismenya tadi, termasuk eksklusif dan intoleransi tadi. Maka membangun yang namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu indikatornya ada apa? Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi seseorang yang dianggap moderat, dia harus memiliki komitmen kebangsaan, yaitu terkait dengan komitmen terhadap konsensus nasional, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ini satu. Yang kedua, indikator moderasi beragama yang kedua adalah toleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang sudah menjadi sunatullah. Jadi kalau ada orang kok dirinya intoleran terhadap keragaman, ya, maka dia tidak moderat, maka bisa dikatakan radikal atau paling tidak intoleran. Dan yang ketiga, mereka harus mengedepankan anti kekerasan. Artinya bukan berarti tidak boleh bertindak keras, ya, bahwa kekerasan ketika perang, ketika kita bertugas menangkap, kalau kami polisi menangkap, menahan kerasnya. Artinya keras di sini harus legal dan halal. Ketika dia bukan aparat main hakim sendiri mengancam itu sudah berarti dia nggak anti kekerasan, dia pro kekerasan, maka dia bukan moderat. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, mereka harus akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal.
ketika kita bicara seni budaya dan kearifan lokal adalah sesuatu yang ikhtilaf, multitafsir, ya, atau khilafiyah. Seseorang boleh tidak melakukan mungkin sedekah bumi, yasinan, tahlilan, boleh silakan, tapi tidak boleh anti. Dia tetap harus menghormati. Nah, kalau anti itu maknanya kan gampang membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan, ya kan, mensyirikkan dan lain sebagainya, itu anti. Nah biasanya kalau di teman-teman saya itu dia nggak yasinan, nggak tahlilan, nggak peduli, tapi nggak anti. Nah sikap nggak antinya ditunjukkan ketika diundang dan datang. Di antara berkatnya mau lagi itu nggak anti. Nah dari kategori ini tadi yang saya paparkan, saya jelaskan, dan yang disampaikan apa itu coba ya, jamaah Islami, Islam jamaah atau jokam atau apa itu LGBTI ya. Kami di BMPT selalu mendasari kepada aturan hukum yang berlaku ya. Nah kemudian penyelesaian atau penanggulangan terorisme yang holistik dari hulu sampai hilir, hulunya ini hanya dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, yaitu membangun moderasi beragama tadi, kemudian kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda. Baru yang hilirnya adalah deradikalisasi. Mereka yang sudah terpapar paham radikal tetapi sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana maupun mantan narapidana, itu kita deradikalisasi. Yang di luar itu tidak pakai bahasa deradikalisasi, tapi moderasi berbangsa, moderasi beragama, dialog kebangsaan, silaturahmi kebangsaan, tapi narasi-narasinya untuk membangun tadi, ya, moderasi tadi, supaya 4 hal tadi, komitmen kebangsaan, toleran, akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal, dan anti kekerasan. Nah, apakah kelompok ini masuk dalam jaringan teror? Nah, untuk dikategorikan masuk ke dalam jaringan teror, tadi harus masuk list ke dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Kalau belum, ya belum jadi terorisme. Nah, misalnya kayak KKB itu secara de facto sudah dideklarasikan sebagai terorisme oleh Pak Menko Polhukam. Tetapi secara de jure menunggu ketetapan dari putusan pengadilan Jakarta Pusat. Karena memang untuk menjadi terorisme atau masuk dalam list DTTOT tadi harus ada ketetapan pengadilan. Nah, kembali lagi itu yang tadi. Nah, apakah sudah teroris? Belum. Apakah sudah radikalis? Ya tinggal dilihat visi misinya bagaimana. Ingin nggak mereka untuk mengganti ideologi negara Pancasila? Ya. Moderat tidak dia. Nah, apa itu moderat? 4 hal tadi. Apakah mereka komitmen kebangsaannya bagaimana? Apakah mereka toleransi atau intoleransi? Apakah mereka akomodatif dengan budaya kearifan lokal? Apakah mereka anti kekerasan atau tidak? Nah, kalau memenuhi unsur, berarti radikal. Tapi kalau belum, mungkin intoleran. Tapi yang pasti, semua kelompok jaringan terorisme itu berpaham takfiri, semuanya berpaham takfiri dan ideologinya khilafah. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan aku cinta NKRI, aku Pancasila, ya mungkin ngakunya begitu. Tapi kalau nanti sudah menggunakan instrumen, kami di BNPT punya APIK BNPT, untuk instrumen untuk mendeteksi atau tes wawasan kebangsaan, atau mungkin kita profiling ya gitu ya, mungkin pergaulan dunia maya dan lain sebagainya itu. Tapi sejauh ini kami melakukan penanggulangan secara holistik. Saya kira. Terima kasih ke Pak Dirjen atas masukannya. Nanti rekan-rekan nanya nanti ya setelah Gus Najib menyampaikan beberapa masukan untuk kita semua. Selanjutnya untuk waktu kami persilakan kepada Gus Najib.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Nur Faizi, Bapak Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT, dan para hadirin sekalian, terima kasih atas undangannya. Saya kira tadi hanya diminta untuk menjadi peserta, makanya karena saya kira yang harus banyak bercerita itu justru adalah para ikhwan-ikhwan yang punya pengalaman, terutama di LDI. Saya senang sekali berinteraksi dengan bapak-bapak yang ada di forum persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ada banyak pengalaman baru, ada banyak wawasan baru yang saya dapatkan. Makanya sebetulnya saya berharap tadinya selain BNPT harusnya bapak-bapak yang sudah pernah di LDI yang harus banyak bercerita ke masyarakat soal ya apa itu LDI, apa itu Islam Jamaah dan seterusnya, karena saya kira informasi ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Karena mungkin masyarakat sering sekali lihat pelangnya LDI di mana-mana, kemudian tahunya baru sebatas kalau sholat, habis sholat dipel, tapi di luar itu masyarakat masih blank, masih tidak banyak tahu tentang apa itu LDI. Jadi saya kira seharusnya yang banyak bercerita justru adalah yang pernah di LDI. Tapi tidak apa-apa karena sudah ditugaskan di sini. Sebetulnya di MUI sendiri, MUI sudah melakukan kajian yang panjang soal LDI. Meskipun sebetulnya ini bukan di BPET, tapi ada di Lembaga Pengkajian dan Penelitian di MUI. BPET sendiri ya lebih concern pada yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teror dan juga kelompok-kelompok ekstrim. Nah, tapi memang LDI ini menarik sebetulnya untuk dikaji karena saya kira semakin kita pelajari, kita semakin tahu bahwa irisannya itu dekat menuju organisasi yang mungkin tadi disebut oleh Pak Direktur sebagai aliran yang takfiri. Nah, MUI sudah melakukan kajian panjang. Sebetulnya kemarin waktu rakor sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen, yaitu Pak Amir Sarambuna, bahwa dan berdasarkan kajian MUI yang panjang tersebut sudah menyebutkan bahwa LDI ternyata tidak bisa dibina. LDI ini ternyata tidak bisa dibina. Janji dan komitmen mereka untuk menerapkan paradigma baru itu ternyata bohong belaka. Tidak ada di dalam dunia kenyataan. Contohnya adalah ketika seorang perwakilan, seorang kiai, seorang ulama, pengurus MUI pusat diminta untuk menjadi imam sholat Jumat di Masjid LDI di Kediri. Jika mengikuti surat komitmen yang sudah ditandatangani oleh LDI, mereka mestinya siap menjadi makmum di belakang siapapun, termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia selaku representasi umat Islam atau otoritas Islam yang ada di Indonesia. Tapi ternyata faktanya ketika sholat Jumat di lantai bawah diimami oleh seorang ulama dari MUI pusat, ternyata di lantai 2 LDI melaksanakan sholat Jumat sendiri. Dan kemudian ada himbauan setelah itu agar yang tadi makmum kepada MUI agar mengulangi sholatnya. Itu artinya sebetulnya kita tidak perlu ngomong panjang lebar bahwa faktanya LDI adalah organisasi takfiri yang tidak mau dibina
dan oleh MUI dan tidak mau menerapkan paradigma baru. Padahal paradigma baru ini mereka mengajukan sendiri. Kemarin waktu rakor di MUI, kejaksaan juga hadir. Nah, karena penelitian MUI ini sudah selesai, maka dan hasilnya seperti tadi, maka kemudian kasus ini ditindaklanjuti atau dilimpahkan kepada kejaksaan. Kebetulan di kejaksaan itu ada yang namanya Bangkor Pakem, ya, Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan. Nah, jadi saat ini LDII sedang dalam proses penelitian atau pendalaman oleh Bangkor Pakem itu. Nah, nanti kita tunggu hasil pendalaman oleh kejaksaan itu seperti apa. Karena saya kira kalau mungkin untuk detail bagaimana penelitian MUI ini mungkin yang menjelaskan harus Prof. Firdaus Syam, karena beliau ketua timnya. Tapi bagi kami, ya, bagi saya yang di BPT, kami sedikit banyak sudah bisa menyimpulkan bahwa LDII ini potensial untuk menjadi pelaku teror jika dibiarkan. Artinya jika dibiarkan, LDII ini bisa menjadi bom waktu sebetulnya bagi pemerintah dan tentu bagi masyarakat. Kita harus belajar dari sejarah. Kelompok NII pertama itu adalah kelompok ekstrim lokal di Indonesia yang pertama lahir pada saat Indonesia baru merdeka, baru memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi saya kira pengetahuan negara soal organisasi-organisasi teror awalnya juga tidak banyak, sampai kemudian terjadi bom malam Natal, kemudian bom Bali, ya, yang sangat fenomenal dan sangat bersejarah. Itu tragedi yang diingat-ingat terus, bahkan ketika sudah lewat 20 tahun lebih, ya. Saya ingat waktu itu ketika awal terjadi bom Bali, polisi pun, ya, negara itu masih meraba-raba ini sebetulnya siapa yang melakukan. Bahkan nama kelompok apa itu belum diketahui. Baru belakangan itu diketahui setelah ada informasi dari Malaysia. Jadi pertama kali polisi Indonesia mengetahui nama kelompok yang melakukan pengeboman di Indonesia itu berdasarkan juga dapat informasinya dari kepolisian Malaysia, nah, yaitu kelompok yang disebut dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah, itu yang didirikan oleh mantan veteran Afghanistan yang dipimpin oleh Abdullah Sokkan dan juga oleh Abu Bakar Ba'asyir. Tapi pada saat itu artinya negara waktu itu jangankan mempersiapkan atau memitigasi atau mengantisipasi, mengenal saja tidak. Nah sekarang, ya, tentu kalau sekarang jaringannya sudah terbuka semua untuk JI. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah akan seperti ini lagi sikap negara terhadap LDII? Saat ini itu sebetulnya sudah tercatat. Jadi bahwa LDII berkaitan dengan organisasi ekstrim atau teror itu bukan hanya dugaan, tapi sudah menjadi fakta. Mungkin secara organisasi belum secara langsung, tetapi, ya, bahwa LDII itu ideologinya membuka seseorang menjadi pelaku teror itu sudah terjadi. Contoh terakhirnya adalah penangkapan teroris yang di Jambi. Itu tercatat sebagai anggota LDII. Dan beberapa yang lain. Ada saya menyimpan beberapa nama. Ada 27 ya. Ada 7 nama yang tercatat sebagai anggota LDII ditangkap dengan kasus teror. Apakah jadi ini sebetulnya early warning bagi pemerintah
apakah akan terus dibiarkan sampai membesar seperti Jamaah Islamiyah? Bapak-bapak, organisasi JI menurut penuturan ketuanya, amirnya yang bernama Para Wijayanto, itu anggotanya sekitar 6.000 orang, dan itu orang terlatih 6.000 orang. Nah, apakah kita mau membiarkan pelaku teror ini semakin banyak yang lahir dari LDI? Tentu saja kita semua tidak ingin itu terjadi. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya atas nama pribadi maupun mewakili teman-teman di BPET itu ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah maupun masyarakat ini juga harus berhati-hati menyikapi perkembangan LDI. Karena secara ideologi sudah jelas ini kan LDI bukan barang baru. Sebetulnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali dan berganti nama beberapa kali. Islam pernah menjadi Islam Jamaah, yang sebetulnya sampai sekarang hakikatnya LDI itu ya Islam Jamaah. Mungkin struktur formalnya itu ya hanya aksesoris, tapi yang berkuasa sebetulnya ya imam-imam Islam Jamaah. Nah, yang bernama Abdul Aziz Sultan Aulia ini kan amir yang sebetulnya gitu. Kalau Pak siapa namanya ketua umumnya Pak Soepanto itu kan cuma aksesoris saja, ditulis lah mungkin di papan atau di mana, tapi kan nggak punya wewenang apa-apa. Loyalitasnya kepada amir semua warga LDI. Nah, jadi ini yang harus diantisipasi. Saya kira pernah menjadi lengkari dan ini kan sejarahnya panjang. Harusnya sudah banyak data yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaan, BNPT, pastinya terkait dengan LDI. Nah, ini untuk dibuat perakiraan ancamannya ke depan akan seperti apa, kemudian langkah antisipasinya seperti apa. Karena LDI ini kan wataknya tadi sudah takfiri, sudah jelas. Takfiri, karena takfiri kita bisa melihat LDI misalnya mengharamkan orang LDI menikah dengan orang luar LDI karena menganggap orang luar itu kafir. Bahkan orang LDI ketika menikah di KUA itu dianggap pernikahannya tidak sah, dan itu disebut dengan nikah luar. Masih harus melakukan akad nikah ulang kepada imamnya LDI sebagai nikah dalam itu. Bahkan seorang yang muslim tidak dianggap keislamannya oleh LDI kalau belum bersyahadat di depan imamnya. Nah, itu beberapa hal. Kemudian menganggap najis orang di luar LDI, kalau itu masyarakat semua sudah tahu. Jadi indikasi-indikasi itu, bahkan ketika kurban saya juga mendapat informasi daging yang disembelih oleh LDI tidak boleh dibagikan kepada orang Islam di luar LDI karena dianggap kalau itu dibagikan ya? Kalau itu udah ganti. Untuk lobbying ya, itu motifnya sudah masuk apa? Bitonah budi luhur, fatonah bitonah budi luhur. Nah, itu kalau orang Syiah itu punya konsep namanya takiyah. Orang-orang LDI punya konsep fatonah bitonah budi luhur. Nah, itu saya aja yang sudah belajar di pesantren bertahun-tahun, kalau nggak bergaul dengan yang sudah hijrah dari LDI, mungkin saya nggak akan tahu dengan istilah-istilah itu. Jadi bagaimana dengan pejabat-pejabat kita gitu. Pejabat-pejabat kita kan banyak orang awam, karena karakter orang ketimuran kita, ada tamu siapapun yang mesti diterima gitu. Makanya LDI bertamu kemana saja ya seakan-akan baik, tapi mereka yang menjadi tuan rumah tidak tahu bahwa LDI ini punya konsep yang namanya fatonah bitonah budi luhur, yang kalau di Syiah diistilahkan dengan takiyah. Nah, bahkan LDI juga tadi mengharamkan makmum sholat kepada orang di luar LDI.
Dan ini bukan kata siapapun, karena saya mengalami sendiri di beberapa komunitas. Saya ini kebetulan di kampus mengenal anak LDII, dalam pergaulan juga mengenal ada aparatur sipil negara yang ikut LDII. Setiap kali sholat di kantor selalu munfarid, tidak pernah mau berjamaah. Ketika diingatkan oleh pimpinannya, kenapa tidak mau sholat jamaah makmum kepada orang luar LDII, dia kemudian dipaksa, dan ternyata dia ini makmum hanya mencocokkan gerakan, tapi sejatinya dia ini sebetulnya tidak makmum, dia ini munfarid. Yang tidak bisa dibohongi adalah ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu pasti hilang. Sedang kegiatan kantor dimanapun, meskipun jauh, dia akan selalu mencari masjid LDII. Karena kalau 3 kali, mungkin sekali 2 kali masih bisa pura-pura. Tapi kalau 3 kali, dia takut juga kalau sampai kafir. Akhirnya setiap Jumat mesti ngilang. Nah, ini hal yang tidak bisa dijadikan bantahan bahwa LDII itu memang eksklusif. Seperti tadi kata Pak Dir, ada eksklusif, ada intoleran, ada radikal. Mudah-mudahan kita sih semua berharap tidak sampai ke tanggapan yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai, artinya kita nggak berharap. Dan seperti Pak Moderator tadi sampaikan, tidak, kita bicara seperti ini nggak ada rasa kebencian sama sekali terhadap orang-orang LDII itu. Tidak ada sama sekali. Kita tidak pernah mengharapkan ada satupun manusia yang di akhirat masuk neraka. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan kita memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW juga untuk itu, untuk mengasihi semua orang. Jadi kita ini terhadap orang LDII nggak ada kebencian sama sekali. Justru kita ini ingin sekali mengajak siapapun yang mau berpikiran terbuka agar supaya kembali ke jalan yang benar. Dan tentu juga kita senantiasa mendoakan terus menerus agar mereka mau membuka pikiran mereka, karena argumentasi itu satu hal, hidayah itu hal lain. Kadang-kadang sudah mengetahui fakta dan sudah mengetahui dalil yang benar pun, kalau hidayahnya belum datang, belum mau keluar dari LDII itu. Sehingga kita penting menyampaikan hal begini. Kita juga penting mendoakan terus-menerus mereka yang masih di LDII ini agar supaya mau kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, LDII juga saya kira sepanjang yang saya tahu, mereka ini juga suka memonopoli kebenaran. Dalam artian contohnya misalnya gini, tidak mau menerima hadis kecuali yang mangkul dari imamnya. Nah, ini kan repot ya. Padahal kan Islam itu tidak seperti itu. Kriteria hadis dari mulai zamannya sahabat, tabi'in, Imam Bukhari sampai kepada kita, yang namanya rawi itu yang penting adil, siqah. Nggak pernah ada catatan rawinya harus LDII. Lah LDII-nya baru berdiri tahun berapa? LDII-nya 41 padahal kita 60-an lah sebetulnya. Nah LDII tahun 60, terus 60 ke atas semenjak zamannya Kanjeng Nabi itu terus kafir semua. Masa kafir semua? Lah terus kalau semua orang di luar LDII dianggap kafir, LDII-nya baru ada tahun 60. Terus Al-Quran yang dia terima, hadis yang dia terima, sumbernya orang kafir semua. Iya. Nah itu harusnya kan mereka mau berpikir sampai ke situ ya. Memonopoli kebenaran. Kemudian rasa-rasanya kalau dibiarkan, memang LDII ini bisa menjadi negara dalam negara. Karena apa? Karena LDII ini punya imam sendiri.
yang diharuskan bagi anggotanya untuk baiat kepada imamnya itu, dan loyalitasnya harus kepada imam itu, karena konon katanya imam ini pemegang kunci surga. Dan kafling-kaflingnya sudah ada semua, untuk imam daerah Aceh, ini sudah ada semua, sudah dipegang semua kuncinya. Ini bisa membentuk negara dalam negara. Nah, kemudian juga yang saya kira janggal lagi adalah soal infak. Ya. Ajaran dari mana gitu ya, yang menambah-nambahi syariat bahwa orang Islam itu harus infak kepada imamnya gitu, dan memberikan zakat juga kepada imamnya. Padahal imam ini di luar dari 8 asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan hanya ada fakir, miskin, mu'allafati qulubuhum, bori, ya, kemudian ini sabilillah. Enggak ada namanya Imam Abdul Aziz untuk Aulia, kan enggak ada. Di Al-Quran kan enggak pernah disebut gitu. Jadi sabilillah itu Pak. Sabilillah itu apa? Kalau dia berjuang untuk apa? Apalagi saya dengar katanya nggak boleh dipertanyakan, digunakan untuk apa? Kalau sampai nanya berarti kafir. Padahal transparansi itu kan juga bagian daripada Islam gitu. Dulu ketika Nabi melakukan penyembelihan dan seterusnya, kurban dan seterusnya, kan pembagian zakat semuanya ada. Bahkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab saja pembukuan itu harus belajar kepada orang Romawi pada saat itu, supaya informasi publik itu atau hak publik untuk mengetahui penyaluran itu bisa tertunaikan. Tapi ini ada tambahan baru ya, yang saya kira tidak ada di dalam ajaran Islam di luar kelompok LDI yang mewajibkan infak berapa persen? 10%, dan nggak boleh ditanyakan. Jadi saya kira kenapa kita perlu mengajak mereka untuk kembali, agar supaya ya tentu kita ini juga ingin menjaga persatuan dan persaudaraan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Kalau bagaimana mungkin Islam ini bisa bersatu kalau di dalam tubuh umat Islam sendiri selalu ada orang yang sukanya mencela kelompok-kelompok yang lain. Mestinya ya, itu kan kalau ulama itu mengajarkan kita yang sebetulnya ini juga pesannya Nabi dulu ya. Ulama akan mengatakan bahwa nata'awan fi ma tafaqna fi. Dalam hal-hal yang kita sepakat, kita ini harus bekerja sama. Ya, Al-Quran umat Islam nggak ada yang beda, sholat nggak ada yang beda. Banyak hal yang sebetulnya semua kelompok itu ya sama. Persamaannya terlalu banyak. Persamaan itu sangat banyak sekali dan harus bahu-membahu dalam persoalan ini. Tapi ada hal-hal yang memang ditolerir untuk berbeda. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang sholat Idul Idnya di lapangan, ada yang sholat Idnya di masjid misalnya ya. Nah, dalam kasus kita berbeda, itu ulama kan menyampaikan bahwa wa nahtarimu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan kita harus saling menghormati dalam persoalan-persoalan furu'iyah yang kita ini berbeda. Itu sebetulnya kan Nabi dulu juga membuka adanya perbedaan pendapat, bahwa man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Kalau yang beristihad kemudian istihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang yang beristihad kemudian keliru, punya 1 pahala, artinya tidak ada yang disalahkan. Dulu ada sahabat yang tayamumnya hanya wajah dan kedua tangan untuk mandi besar, untuk hadas besar. Ada sahabat yang guling-guling di padang pasir karena
ini hadas besar, mungkin tayamumnya harus seluruh badan. Kemudian ada dalam satu kasus sahabat sholat diperintahkan untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang sholat asarnya benar-benar nyampe Bani Quraidah dan waktunya sudah qadha. Dan ada sahabat yang di tengah jalan sholat jamaah, sholat asar duluan, itu belum sampai ke Bani Quraidah. Kasus-kasus di mana sahabat berbeda soal bacaan Al-Quran dan yang lain-lain. Ada yang logatnya seperti ini karena orang Romawi, ada yang logatnya seperti ini karena orang kabilah dari mana. Semua bacaan Al-Quran diaturkan kepada Nabi, sholat yang berbeda semua diaturkan kepada Nabi. Tidak ada yang satupun yang disalahkan oleh Nabi. Gitu. Jadi ini kasus dulu saja sudah terbuka. Bagol, keledai. Ada yang waktu keledai disembelih, ada yang makan, ada yang tidak makan. Dan semua kasus di mana sahabat itu berbeda, ketika diaturkan kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan. Artinya pas sejak awal di Islam ini sudah dibuka adanya perbedaan pendapat itu. Makanya muncul muqaddimah ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umat itu rahmat. Ya memang betul. Kalau kita mazhabnya Syafi'i misalnya di Indonesia, kalau seumpama kita berpegang pada mazhab Syafi'i itu kita mungkin akan kesulitan ketika melaksanakan tawaf di Baitullah. Karena menurut Imam Syafi'i persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram itu batal wudu. Itu kan sulit sekali. Tapi rahmatnya Islam, ada ulama yang namanya Imam Hanafi dan Imam Malik. Imam Malik, selama persentuhan itu tidak disertai dengan syahwat, maka tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Artinya ini kan enak sekali. Nah, gitu. Ada yang jadi banyak kasus. Saya kalau cerita soal ini tentu akan banyak sekali. Tapi yang jelas bahwa perbedaan rahmat. Dan itulah yang membuat Islam ini bisa bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau selama masih ada yang begini, yang jadi benalu sedikit, yang mengkafirkan yang lain, masjid saja. Sekarang kita ini kan sudah berbeda di banyak tempat. Di rumah, dalam kehidupan pemerintah, ada yang milih Prabowo, ada yang milih Jokowi. Soal kebijakan, ada yang pro ibu kota baru misalnya, ada yang tidak pro, ada yang tidak setuju misalnya. Perbedaan itu kan sudah terlalu banyak. Di mana tempat kita itu bisa bersatu? Saya kira tempat di mana kita bisa bersatu dan bersaudara, yang menghilangkan sekat-sekat perbedaan apapun, itu adalah masjid. Ya enggak? Masjid itu dimanapun di seluruh dunia bisa digunakan sholat untuk umat Islam, agamanya, alirannya apapun. Kan nggak pernah ada orang Muhammadiyah melarang orang NU sholat di masjidnya Muhammadiyah. Orang NU tidak pernah melarang orang Nahdlatul Wathon misalnya atau Matla'ul Anwar misalnya untuk sholat di masjid NU. Ini kan kalau LDI mantannya itu nggak boleh. Nah, makanya ini kan sebetulnya, jadi maksud saya kita berbeda itu, perpecahan itu sudah terlalu banyak, polarisasi itu sudah terlalu banyak. Tempat yang bisa membuat kita bersatu dan bersaudara itu adalah masjid. Alirannya apapun, mazhabnya apapun, di masjid kita bisa sholat bersama. Semua orang bisa menggunakan Baitullah itu atau Baitul Mukminin. Nggak pernah ada pembatasan masjid untuk kelompok Islam tertentu sepanjang sejarah seperti itu. Baru LDI, Biasa. yang menyatakan bahwa masjidnya itu najis untuk dipakai kelompok lain. Ini kan penyakit. Ya, artinya menjadi benalu. Bagaimana kita umat Islam ini bisa bersatu dan bersaudara selama masih ada kelompok-kelompok yang pandangannya itu seperti itu. Ya. Jadi saya kira mungkin itu saja, sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita ini harus berjuang, dan saya dalam kesempatan ini juga saya ingin mengapresiasi para sebutnya mantan di sini ya. Sebetulnya ya intinya begini ya, yang jelas kan Allah itu kan sangat
mencintai dan sangat bergembira. Jadi bahasa di dalam hadis itu lillahi asyaddu farahan. Asyaddu farahan itu sangat gembira sekali Allah itu kalau sampai ada hambanya yang bertaubat. Seberapapun dosa besarnya di masa lalu, mau sebesar gunung Uhud, mau sebesar gunung apapun, tapi kalau dia bertaubat, Allah itu sangat gembira sekali. Gembiranya luar biasa. Itu sebagaimana diceritakan di dalam hadis. Sama seperti gembiranya pernah ada orang yang kehilangan untanya di padang pasir. Bayangkan di padang pasir nggak ada air, nggak ada penjual makanan, nggak ada orang lewat sama sekali. Satu-satunya hal yang dia punya adalah unta dan yang ada muatan yang ada di atas untanya itu. Nah itu kebetulan hilang. Kemudian dia berdoa agar supaya untanya ini kembali. Dan Allah mengabulkan doanya. Untanya itu kembali. Saking gembiranya si pemilik unta ini sampai dia berucap bahwa Allah adalah hambaku. Jadi saking gembiranya itu sampai ke bolak-balik. Nah, Nabi menceritakan Allah itu kalau ada hambanya yang bertobat, gembiranya itu melebihi orang yang seperti ini gitu. Makanya ada bapak-bapak di sini, ikhwan-ikhwan yang sudah kembali bertobat dari LDI ini sebetulnya apresiasi yang luar biasa sekali. Dan kata Al-Quran kan wala akibatul lil muttaqin. Intinya kan terakhirnya tidak peduli apapun masa lalu seseorang, intinya adalah yang khotimahnya itulah yang paling penting ya. Dan saya kira bapak-bapak yang pernah di LDI ini tentu juga sama seperti saya dan yang lain punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kekeliruan-kekeliruan LDI ini kepada masyarakat agar supaya tidak ada lagi masyarakat yang terjerumus ke dalam lubang kesesatan ini gitu ya, supaya bapak hidayah yang sudah bapak berikan itu adalah juga penting untuk dinikmati oleh orang yang lain. Sama seperti Sayyidina Umar dulu ketika awalnya memusuhi Nabi, bahkan berniat membunuh Nabi, ketika sudah masuk Islam, dia adalah pembela Islam yang paling terdepan. Nah, saya harap para bapak-bapak yang pernah di LDI ke depan juga akan menjadi yang paling terdepan dalam membela akidah yang sahih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Najib yang sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa, sangat detail, insya Allah memberikan pencerahan buat kami. Dan tadi juga Pak Presiden yang luar biasa. Tadi Gus Najib sempat menyinggung kalau bisa dari mantan juga bercerita. Mungkin tadi saya juga dicolek Pak Ketum untuk bercerita. Ya, dalam kesempatan ini juga saya ingin bercerita juga karena mungkin banyak pengalaman pribadi yang kami rasakan. Saya lahir dalam kondisi jamaah, dan bapak saya termasuk pejuang Islam jamaah. Bapak saya itu termasuk pendiri tokoh LDI. Dulu itu bapak saya tuh pangkat terakhir tuh rektor atau kolonel lah, saya kurang paham. Bapak sarjana hukum dari Auditor Militer. Jadi kalau Islam jamaah digegel, maksudnya dihancurkan atau dipenjarakan, bapak saya yang ambil untuk membela Islam jamaah. Jadi saya lahir di sudah Islam jamaah, terus kemudian kami tinggal di pondok pesantren Sebut Barokah dari tahun 80. Jadi dari tahun 80 saya sudah tinggal di pondok pesantren Sebut Barokah sampai saya nikah.
Dan saya juga menjadi mubalik Islam Jamaah LDI. Lulus sekolah, saya mondok Hadis Besar di Blitar, Sukosewu setahun untuk menghatamkan Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud. Terus kemudian tahun itu saya lulus SMA tahun 95 sampai 96, saya mondok di Blitar, Sukosewu. Kemudian saya tugas mubalik di Pangkalan Pinci, Riau. Kalau sekarang tuh ada, dulu itu sambil kerja saya di PT NHPP Riau Andalpau. Saya di situ sambil tugas mubalik membuka Islam Jamaah. Jadi saya babat alas, saya masuk ke trans ada sub kelompok lah kalau katakan, ada SP5 kalau misalnya itu SP tempat trans SP5, SP7, SP6, 5, 6, 7 bukan, wilayah trans itu garapan kami. Saya buka, jadi setiap malam itu saya keliling ke trans ini. Kan saya kerja, pulang kerja saya ngajar ngaji. Terus setelah itu saya pulang, terus kemudian saya juga balik ke Singapura. Kebetulan kakak ada di Singapura. Itu biaya dari mana? Dari jamaah. Ya, dibiayai jamaah. Jadi kalau waktu saya di Riau itu biaya pribadi. Saking semangatnya, Pak. Tapi tidak wajib untuk persepuluhan tadi. Harus, kita mendakwakan persepuluhan kan buat Amir. Oh, Bukan buat saya. Saya bukan modal, Pak. Saya berdakwah dari kerja. tapi baik-baik ya jamaahnya ya. Oh iya, Pak. Oh ya. Ya. Jadi di situ, Pak. Terus saya setelah tugas saya menjadi pengurus. Terakhir tuh saya 8 daftar pengurus dari kelompok sampai daerah. Jadi di situ saya merasakan iya, jabatan. Aku mau nanya ya, itu kalau Nabi itu dulu kan menerima hadiah, ya, tapi juga justru banyak bersedekah, ya kan? Ya. Terus yang saya tahu para wali mursyid, para wali-wali Allah itu lebih banyak memberi. Nah, kalau ini lebih banyak kan Menerima. Jadi kalau Bapak mau tahu, itu tanahnya. Aku nggak ngerti, Pak. Saya nanya. Itu tanahnya di mana-mana. Tanahnya itu, masya Allah, hampir tiap kabupaten punya atas nama Sabira, padahal punya keluarga. Di Kalong tuh ada Pakis, ya Pak. Cianjur ya Pak ya. Terus di Ngawi, di Jawa Barat itu ada beberapa tempat besar. Bumi. Itu ratusan hektar. Itu atas nama Sabila padahal milik pribadi. Ya. Jadi mungkin nanti saya lanjutkan lagi, ada Pak Jenderal yang ingin menyampaikan hal. Baik, pertama kali saya Di sini Pak. apresiasi dan terima kasih. Di sini aja ya, Pak. Ini ada juga. atau mungkin Bapak yang depan. Di depan aja Pak. Di depan aja Pak. Jadi saya bebas berdiri saja. Oh iya. Baik, saya apresiasi dan terima kasih kepada Jenderal Ahmad dan Bapak Gus Najib hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang anggota di banyak di sini di luar juga banyak mantan anggota dari Islam Jamaah. Saya ingin memberikan penekanan yaitu yang bisa membongkar kesesatan Edri yang orang Edri, yang bekas mantan Edri, karena dia pernah di sini. Apalagi kita yang ada di sini puluhan tahun dari anggota Edri, tahu rahasianya
di dalam apa yang diomongin, apa yang diperintahkan, apa yang didoktrinkan, bukan omong kosong. Seakan-akan itu kalau orang luar lihat, nggak mungkin masa Islam begitu, masa Islam kafir lain, masa sih doktrinnya begitu, masa sih harus bayat pokok itu, dan itu dijain orang-orang sekarang jadi termasuk imam yang di atas sama wakil empatnya namanya wakil empat itu namanya wakil empat. Kemudian dia nggak mungkin pel, mungkin buktinya sekarang nggak ada yang pel. Kayak itu nggak usah lah. Alhamdulillah sudah sadar udah nggak ngepel lagi. Tapi malam dia ngepel. Nah, kemudian keduanya nggak mungkin dia takfiri. Coba cek satu persatu. Tanya, kamu takfiri nggak? Enggak. Termasuk keluarga saya sendiri. Kamu pernah takfiri nggak? Nggak pernah. Padahal saya sendiri tahu pernah. Gitu. Karena saya di sini dulunya tidak mungkin bohong kalau sama kita mantan-mantan. Tak mungkin bohong. Saya ingin memberikan suatu fakta yang sebenarnya ini saya dulu waktu jadi kasat serse umum Polda gitu. Karena saya waktu itu belum inspektur jenderal, inspektur polisi atau belum AKBP, dulu letnan kolonel. Letnan kolonel saya letnan kolonel polisi kasat serse itu Polda Metro Jaya tahunnya 85 sampai 89. Nah, saya di Jakarta waktu perampokan dan pembunuhan dilakukan oleh kelompok yang namanya Selamat Gundul. Pernah buka di majalah Kompas. Kelompok Selamat Gundul. Saya duduk sama anggota saya di gedung-gedung, masuk ke dalam, saya di depan, anggota saya di belakang, sudah tertangkap oleh anggota saya satu. Saya cari bahan-bahan di ruangannya Selamat Gundul itu ada sajadah. Wah, ini Islam ya, kamu Gundul. Aduh, punya juga saya gitu. Ini Islam ya, kamu Gundul. Nah, kalau gitu gimana? Lagi sajadah ada. Yang mengerikan, saya lihat di situ, itu bukan bukunya DI semua. Iya, nasihat imam kepada jamaah. Nasihat jamaah, semuanya itu ada di sini. Saya karena waktu itu masih sangat awam di bidang ajaran itu, saya ikut pengajian mereka dulu. Saya sembunyikan, saya saksinya. Buku-buku itu satu, jangan sampai Selamat Gundul itu jadi anggota DII gitu. Waktu itu jangan sampai jadi anggota Islam Jemaah. Jadi Selamat Gundul tetap ditahan, buku-bukunya ajaran DII saya selamatkan. Jangan sampai nanti waktu umum terbukalah barang bukti adalah nasihatnya LDI. Oh, yang lain-lain sama Pak Tarto yang dulu masih mayor ya, mayor polisi. Di kain LDI memang banyak yang waktu dulu itu tahun 85 sampai 89 ya, itu ada ajaran fake. Ajaran fake itu kan bukan di LDI, ajaran lain. Saya nangkepin orang-orang yang punya radikal yang ajarannya fake, yaitu dipimpin oleh kepala satuan penanganannya Pak Tama Pak Tama. Nah itu nangkepin fake, uangnya dan sebagainya kita sikat semua. Dulu waktu itu ngeri gitu. Jadi kita berhadapan dengan para orang-orang yang radikal dan pembunuh dan perampok-perampok, termasuk ini Selamat Gundul. Nggak tahu dia sekarang di mana. Kalau dengar ini mungkin dia kejar saya. Tapi nggak takut saya, kejar saya tembak bulan berarti Selamat Gundul itu LDI berarti? LDI? Selamat Gundul, kau tahu kan? Iya tahu. Pasti tahu beliau ini apa? Tahu semua polisi tahun 85, 89. Dan saat itu Bapak kan rektor Pak ya? Saya rektor. Sudah kasat saya LDI. Nangkep Selamat Gundul. Tapi itu di rumahnya ajaran LDI semua. Berarti ini ada LDI. Buktinya apa? Sajadahnya pisah. Kalau masuk situ standar di depan. Dia kesucian, ajaran kesucian bagus. Tapi saya tidak bisa dan sebagainya. Kalau yang Islam yang biasa kan gitu. Kalau di sini masuk jadi disiplin lah kan. Terus kemudian dia yang menerima bukunya. Karena Selamat Gundul termasuk
residu karena kriminal yang sangat berani dan sangat rendah. Iya, rupanya ada keterkaitan ideologis. Itu bisa. Iya, saya saksi. Saya saksinya. Saya saksi dan saya tidak cerita. Anggota saya itu ada Suga, ada banyak anggota staf saya yang dia cerita itu semuanya. Datang di itu dan semuanya bukan diam kan. Ini saya selamatkan. Apa itu? Bukan yang benar, itu aja. Karena waktu itu saya masih ikut kajian LDI. Saya hanya ingin mempertegas itu. Ya. Inilah yang berbahaya karena covernya itu bagus sampai saya aja terpengaruh. Karena covernya itu di luhur. Luhurin budi karena apa? Ada tulisannya karena apa? Budi luhur, luhurin budi karena apa? Tanya itu anggota boleh sekarang apa yang budi luhur, luhurin budi karena apa? Ya kalau orang bilang bisa budi luhur, luhurin budi baik. Duanya kalau lebaran, bikin apa itu pasangan kalau misalnya apa gajinya kalau ada memperkarakan kasih duit kirim namanya gam ya kan doktrin gabung ini doktrin ditolak penyembunyikan bohong kakian ini berbahaya gimana kita mempercaya Pancasila dia berbohong terus Pancasila harga mati ngomong kosong lu karena dia punya doktrin ini Pak, mohon maaf Pak, saya nanya Pak. Berarti sebenarnya mereka juga menganggap Pancasila itu togut gitu atau gimana? Saya meragukan, hampir sama. Saya meragukan. Dia ngomongnya Pancasila. Dia kalau dipanggil orang itu, dia sampai mati dia ngomong Pancasila harga mati. Tapi kan kita malah tahu artinya, gitu. Ya biar alhamdulillah kalau memang dia punya doktrin itu, berarti taat Pancasila. Tinggal kita jangan terpengaruh ya. Itulah tugas kita semua sekarang. Jadi jangan pakai Pancasila corona gitu. Pancasila betul. Kemudian dia ini selalu berlindung dari sorotan publik. Selalu berlindung mengisahkan diri dari sorotan publik. Kalau bisa presiden kita, kok masjid dibuka, bisa semua masuk situ. Masjidnya terbuka, bisa. Silakan semakan istri, silakan begitu. Ya sekarang begitu. Ya, tapi tetap hatinya tidak bisa, harus semaksimal mungkin diusahakan imamnya orang sana. Semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, pura-pura jadi makmur boleh lah. Tapi masih ulangi lagi di rumah, jumatan lagi, ya. Kemudian, nah ini tadi saya katakan luhurin budi, doktrin luhurin budi, budi luhur, dan doktrin berbohong kasihan itu wajib. Wajib bagi mereka. Tanya yang satu persatu yang ada di sini semuanya yang anggota mantan anggota di masing dikatakan kamu kalau ditanya apakah kamu ini atau kamu ini tapi enggak itu namanya doktrin gimana. Kemudian nah ini yang dibahas sekarang di dalam pemerintahan sendiri khususnya penegakan hukum. Kita tanyakan juga yang masih aktif Pak Ahmad Rohadi, Pak Boy, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres. Ada beberapa anggota Anda itu terpapar EDI. Ini yang berbahaya. Terpapar EDI dan bukan hanya ini sebenarnya. Dia terpapar hal lainnya, tapi dia tersembunyi. Kita lihat ciri-cirinya aja. Ini kok celana cingkrang, celana semuanya ya. Dan tadi sama lagi juga. Terus kemudian kalau celana cingkrang itu mungkin karena ada efisiensi. Masa krisis. Dulu waktu tahun 81 itu yang namanya Bayangkari anggota polisi pakai kudungan, tiung itu nggak ada, nggak boleh, nggak ada itu susah sekali. Hanya keluarga saya pakai, tapi sekarang banyak yang pakai memang bagus. Jadi awal-awal begitu dia cingkrang, kudungan, macam itu awal-awal berani, karena mendapat tantangan di masyarakat dulu. Sekarang sudah tahu semua, sudah banyak yang belajar, oh itu benar. Gitu. Cuma kalau ada ini lagi nanti, jadi ada hasilnya. Semua kita jamaah, tapi jamaahnya ini kalimat jamaah itu dimanfaatkan. Jadi kalimat jamaah yang berlaku umum, kemudian diambil sebagian, dipakaikan ke dia. Saya Islam jamaah. Terus semuanya jamaah, harus saya ikut saya dong kalau Islam. Kalau saya Islam jamaah, ini khas.
73 golongan masuk neraka. 73 Islam terbagi menjadi 73 umat, 72 golongan masuk neraka, 1 masuk surga. Islam jamaah LDI. Itu gitu dalilnya. Jangan ikut yang 72. Tapi Pak, mohon maaf Pak, apa ada niatan mereka dalam Islam jamaah itu untuk mendirikan negara agama atau negara Islam? Ya, belum sampai saat ini belum sampai saat Cuma ini. potensi itu kemungkinan Potensinya ada. Berarti masih levelnya mereka eksklusif, intoleran atau takfiri tadi ya? Potensial. Ya, tapi berpotensi untuk menjadi radikal. Sudah mulai menuju aksi. Jadi Dari radikal itu beberapa udah setengahnya. nah, ini potensial. Jadi ini embrionya ya. Ya. Itu yang kata tadi Pak Gubernur, saya sangat setuju. Awal-awalnya begitu. Awal-awalnya mulai dari kecil, menjadi dan sebagainya. Nah, yang saya bertanyakan kepada Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolres, apakah tahu anggota Bapak ini ada yang terpapar paham-paham radikal, intoleran? Ada. Apakah Bapak tahu? Kalau nggak tahu, ya jadi pemimpin itu nggak benar. Karena nggak tahu, jadi harus tahu. Cirinya apa? Saya mana tahu anggota saya banyak, ratusan ribu, ya, puluhan ribu. Anggota mana tahu saya mana yang kayak ini, mana yang itu. Cari ciri-cirinya. Saya tunjukin ciri-cirinya. Satu tadi katakan. Kan ada datanya Pak. Ada kan? Enggak, maksudnya kalau dulu Bapak di dalam itu kan Ada. itu kan apa? Database-nya. Database-nya kan ada ya. Data ada, data base-nya ada. Itu anggota polisi yang ikut pengajian saya ada. Iya kan? Saya paling ada 5-6 ada datanya. Bahkan sekarang yang menjadi anggota KPK ada juga. Masih aktif Pak. Masih aktif. Masih aktif. Ini bahayanya apa? Kalau ada kasus pidana atau perdata yang menyangkut imamnya atau hakim 4, dia akan membela. Dia akan mendekati saya suruh. Jadi atas saya, barang bukti saya, barang bukti itu. Jadi Bapak dulu memang bagian daripada ini ya Pak, istilahnya penasihat ahli. Iya, Pak. Orang saya tahu enggak? dan member. Sekarang Dan mereka senang anggota Islam Jamaah ini dan imamnya ini yang menyesatkan sesat ini, itu dia pada istilah ada polisi masuk. Kalau ada ini masuk kan ini. Kalau ada pemerintah yang jadi anggota ini, paling kalau ada jaksa hakim jadi anggota ini. Itu yang akan benteng, dia akan membela dia. Tidak ada satupun menurut sejarah imam yang namanya Abdul Aziz Sultan itu dipanggil polisi baik sebagai saksi maupun data. Tunjukkan sama saya datanya. Ada enggak? Ada enggak sekarang imamnya dipanggil polisi sebagai saksi atas data? Enggak ada. Dia akan memerintahkan saya. Ini benar. Ya, enggak apa-apa saya dicap sama teman-teman saya sebagai orang yang kemudian kok enggak sadar apa-apa. Memang saya juga enggak sadar. Karena saya terpapar dunia. Tapi sekarang kan sudah sadar. Alhamdulillah. Mau dijelekin saya, mau diinir sama saya, enggak ada masalah bagi. Yang penting saya sekarang mendekatkan kebenaran, keadilan dan kebenaran. Masya Allah, Masya Allah. Saya dekat dengan Allah. Tapi benar. Banyak kan kalau bisa mati. Sekali saya. Kalau dipanggil polisi pasti ada kena. Lalu siapa yang bisa polda bagian pemeriksaan ini? Kamu yang ini kan pengatakan sekarang, mayor data yang sama ini bukan kamu kan deketin ke polisi. Jangan manggil imam. Makanya dipanggil imam ini nggak akan pernah ada datang. Nggak pernah kan panggil BNP. Minta keterangan nggak akan datang. Sebagai tersangka lagi. Kalau sebagai teman tidak datang. Tapi kalau sebagai tersangka datang. Ya. Coba tangkap kalau sebagai tersangka. Bubar semua itu dilakukan. Itu Pak bisa lolos terus katanya ada uang hitam untuk pejabat-pejabat. Uang merah. Uang merah. Uang merah. Nah, itu dia dibekali dengan uang merah. Apa itu, Pak? Uang merah itu apa? Yang uang yang emang yang ditaruh di bank yang ada bunganya diambil buat gangguin
Kok saya kira ditawari. Sampai harus jalan dulu. Iya. Pokoknya terlalu pendiam atau Bisa juga itu. Karena kalau ditawari berarti tak anggap baik juga. Dia berlindung dan menggunakan fungsi yang sudah terbuka di Cokam untuk melindungi dari urusan-urusan pidana dan perdata. Antara lain kalau diperiksa, apalagi kalau imamnya yang dipanggil, polisi yang terkait dengan pidana pasti tidak ada. Buktikan. Itu sudah buktikan 2 hari panggil kan itu. Padahal kan dia ketuanya, bertanggung jawab terhadap rupiahnya. Enggak punya kan? Bersembunyi, alasan macam-macam. Datang ke PDD RW, katanya sudah di Jakarta. Datang ke Jakarta, katanya sudah begini. Aduh, dicari-cari nggak kan? Itu bukti. Tanya ini kalau tanya polisi. Terus kemudian karena dia itu takut mungkin karena pengetahuannya terbatas. Ya, pendidikannya pasti ya. Kalau saya itu urusan dia lah. Kalau sekolah SD dulu sampai enggaknya urusan dia. Ada ininya Pak di Islam Jamaah ini ada semacam bansar atau apa namanya? Senko. Urusan jamaah itu tahun Yang bentuk Bapak dulu. Jadi ada pemikiran begini. Pemikirannya begini. Pak Brigjen itu gimana? Polisi angkatan 68 itu balik bintang sama saya. Kan senior, saya kan di satu pada itu Pak Nur, gimana ya kalau kita amankan ini dari dari pengaruh luar, kalau ada acara-acara kita tidak tertentu sampai ada yang muslim itu. Ya udah kita dibikinkan sama saya. Ya udah saya itu dibikinkan, saya jadi ketua sama Pak Tudiman begitu sampai sekarang berkembang terus. Tadinya makanya terbatas kecil, sekarang semua provinsi, semua kabupaten ada Senko. Diperintahkan pagi dia berbaju LDI seragam, siang dia berbaju asal, sore berbaju pramuka, malam berbaju Senko. Orangnya gitu aja. Itu lihat aja itu ya. Yang tahu ya kita ini mantan. Kalau tanya orang-orang nggak akan tahu. Jadi caranya membuka keberkahan dia dari kita marah. Jangan lihat dari siapa ini. Pak itu Senkom itu bermitra dengan institusi negara nggak? Dengan Polri. Kenapa? Karena itu kalau nggak ada cantolannya dia lemah. Sendiri itu lemah. Bansar cantolannya NU ya. Kokam cantolannya nomor biasa anggota Kokam. Saya juga anggota. Ya, anggota Bansar. Sampai sekarang Pak masih bermitra dengan Polri. Sampai sekarang. Saya minta tolong pada Pak Jenderal supaya putuskan, bukan putuskan. Karena dimaksudkan, tapi yang punya kewenangan kan Pak Kapolri, kami kan iya, usulkan ke Kapolri. Tapi ingat, di LDI itu ada orang yang tugasnya gangguan pimpinan di atas sampai juga digangguin dengan janji, Pak, angkatkan dia jadi Kapolda, angkatkan jadi Kapolres, nanti Bapak pokoknya beres lah. Baik ini saya akan ngakunya saudaranya Jokowi. Nah iya, orangnya ada. Bisa 1 juta, tapi nggak bisa sekarang. Itu dia ngaku mana-mana. Bapak juga udah dari gue ini. Dan saya usulkan ke Pak Jokowi. Saya saudara panitia dengan Pak Jokowi. Dua Pak di sana ke sana. Hati-hati itu. Nggak apa-apa, saya udah pensiun ini. Saya kasih tahu institusi Polri. Di situ anggota-anggota ini Jokam, sekarang Islam Jamaah dulu, Lemkari dulu, ada beberapa. Mulai dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri ada anggota ini. KPK ada. Ya. Dan mereka tugasnya antara lain juga tambahannya, kalau ada yang diperiksa anggota ini, lapor mereka. Dia bukan notaris, bukan lawyer, anggota biasa, polisi. Nanti datang ke polisi. Kamu manggil siapa? Tanggal berapa? Jangan ya. Ini jangan diperiksa, pangkatkan begini. Tapi ini jangan diperiksa. Di institusi intelijen negara ada Pak? Ya? Di institusi intelijen negara, Bin Baik ada juga? Ada Pak. Ini yang berbahaya ada di dalam.
tugasnya apa? Tugasnya belain, gangguin, mencari orang merah. Ya pasti orang banyak juga. Karena sudah belain tahu gagal. Terus kemudian kenapa nggak berani dibantah? Kenapa saya tanya-tanya? Kok imamnya nggak kalau diperiksa polisi nggak pernah berani datang ya sebagai tersangka? Karena takut. Maka dia nggak takut, dia pasti takut. 1000% takut dia. Ya. Andai kantor nanti dia datang, alhamdulillah sudah bisa jadi tersangka. Kalau dia bisa jadi tersangka, saksi ada takut dia berani. Makanya sangat senang kepada polisi, tentara masuk di situ, masuk di situ. Sekarang jenderal polisi, jenderal tentara yang sekarang pada sudah keluar dari banyak yang sudah pensiun. Pengajian yang saya juga sudah banyak juga tapi sudah pensiun. Bisa satu tapi dapat lagi. Keyakinan itu susah mengajar. Kalau nggak ada hidayah susah. Jadi aparat polisi dan aparat pemerintah lainnya termasuk anggota LPI daerah-daerah, termasuk kejaksaan daerah-daerah didatangi, digabungin, potret sama-sama. Nah ini potret sama-sama kejaksaan, potret sama-sama LPI viral. Ini viral di YouTube. Di mana itu ada beberapa foto-foto dia datang. Apalagi sekarang ini? Apalagi sekarang dengan kemarin kejaksaan ya. Begitu keras kejaksaan UI itu daerah-daerah itu disuruh memberikan yang harus waspada semua. dan pasti dengan uang merah sudah pasti lah. Bisa ditanyakan pasti. Yang itu sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor dari pajak, dari bea cukai, dari BPN. Alhamdulillah pun mereka ke sini. Itu kemudian yang tadi saya katakan kasus sama dulu saya sampaikan, kemudian yang penting saya sampaikan ini bahwa Anda semua pengetahuan bahwasanya yang tadi dikeluarkan dari tadi banyak yang terpapar tadi pada perampok dan sebagainya. Nah kemudian buktinya saya diberi buktinya, kemudian juga dan ini mohon kepada polisi khususnya pimpinan Polri di pusat dan daerah hati-hati terhadap dan yang sudah pensiun maupun sudah aktif, hati-hati kalau dijadikan penguat kedudukan. Hati-hati kalau dijadikan penguat kedudukan pusat jamaah NDI. Bagaimana dengan yang lain? Ya sekarang termasuk organisasi agama apa tuh? Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya uang merah dari mana Pak? Dari infak, sedekah, tumpul masukin ke bank, bunga diambil buah. Ada dari bantuan luar negeri ada Pak? Ada. Seperti yang pengetahuan saya bilang, ada. Pokoknya kalau ada yang tanya tentang masalah itu, karena Dia sering ajukan proposal bantuan ke mungkin pengusaha atau institusi itu enggak? ada, tapi 10%. Di luar negeri ada RI-nya gede di sini. Nah, punya imam daerah sendiri belakangan. Dulunya seluruh Australia, Amerika, Prancis, Inggris yang di sana di Jokam, yang di luar negeri itu dulunya setornya infak sedekah ke imam dulunya dari luar negeri itu. Sekarang yang saya datang kemarin ke Australia ngobrol dengan imam di Australia itu, ada namanya siapa dia bilang kamu enak dong mungkin tapi saya masih di dalam ya. Enak juga yang membukti datang taat nggak mereka? Oh di Australia kuat apa? Sebagian sudah jadi anggota warga negara Australia. Sebagian. Nah sekarang mereka itu dari keimaman pusat menyerahkan kepada saya bahwasanya saya ngobrol sama imam daerah Australia ya. Menyerahkan kepada saya bahwa semua infak itu di salah satu silahkan dipakai. Di Australia itu ada masjid. Jadi di luar negeri itu banyak punya masjid. Australia di semua negara bagian ada masjid, yaitu dari gereja-gereja yang sudah tidak aktif. Ya, itu ada foto-fotonya saya datang ke sana, saya kasih nasihat kepada penurunan alam itu dari gereja itu sholat kemana itu di Australia bisa namanya gereja apa ya gereja berubah jadi masjid Australia baik di Melbourne, Sydney, terus kemudian Adelaide, Brisbane, Perth itu ada ya bekas-bekas gereja
yang sudah sepi jadi di sini. Nah itu, jadi sekarang itu mereka makanya di Australia itu yang namanya Amir katanya, saya Emir misalnya, wah kelakuanmu, oh tidak jamaah, bukan usung dan sebagainya, viral ini di YouTube yang macam itu dari Australia itu. Dan dia tugasnya juga ke Jepang, kemana-mana. Ada orang-orang Jepang. Saya ke Jerman tahun lalu, di Belanda, di Jerman ada juga. Makanya yang mengikuti saya orang ini ke sana, ya kasih nasihat di situ di Jerman dan sebagainya. Nah ini tugas kita memberikan warning, sebetulnya hati-hati nih. Ini ada orang-orang yang ini kalau dia sekarang diputus, karena nggak bisa kan di luar negeri, umumnya di Indonesia nggak bisa, udah lain negara. Ya kan kata imamnya di sini sekarang, dulu bisa, sekarang udah nggak bisa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan apa-apa dan sebagainya, kita dan teman-teman yang ada di sini semua adalah orang-orang yang mengetahui perutnya, isi perutnya itu nggak bisa bohong sama dia. Dan bisa disumpah di depan Allah pada Quran boleh, kalau berani. Karena itu kenyataan yang fakta. Nah, bagaimana sekarang tugas kita semua untuk mengeliminir ini, menyelamatkan umatnya yang di dalam situ supaya selamat. Kalau enggak diberangi terus tuh, seperti dari pukul tuh dulunya cuma 3, 4, 5 di Kebayoran, sekarang udah ratusan di Kebayoran, ya kan? Jadi berkembang terus karena orang-orang di luar kadang nggak tahu, banyak yang nggak tahu, tertarik dengan kebaikan hati, keluhuran budi, dan namanya keluhuran budi karena budi luhur, keluhuran budi dengan karena apa? Dengan diakui obat pokar obat sobat penjaganya itu obat pokar sobat rumahnya misalnya itu dia sahabat sholat haji 5 bab ditambah 5 bab itu dia tahu sahabat sholat jangan 5 bab 5 sebagai dari itu yaitu 5 bab itu haji amal bela jamaah taat. Nah taat ini bahaya, haji silakan aja ya asal benar ya, membela silakan aja asal benar, tapi taat ini kali imamnya bilang ini semua nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang menentang bisa, kalau dia sudah begini nah itu bahaya. Nah ini akan tugas kita semua yang masih waras-waras ini agar bisa menarik yang di dalam keluar, menyadarkan mereka sehingga mereka hidup ini ada gunanya dalam sisa-sisa. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, ada? Titik baliknya dulu gimana Pak? Pergulatan batin ketika mau keluar. Kalau saya itu kan jalan. Jadi secara karena saya kan tentu. Jadi karena di produsen di semua punya pesantren. Jadi saya ngajak sini terus. Ada punya itu sahabat-sahabat terus saya. Dulunya ada seperti semua. Saya itu BRI kan. Pantau besukan proses banyak yang masih kok hajinya apa lain ya? Kita jumatan di sini, dia jumatan di sana. Sama sekali. Ya kami juga perlu diwaspadai itu. Kalau lain jumatannya, lain dia punya ngaji sendiri, dia diawasi sama teman-temannya. Nah, kemudian juga apa itu? Setelah itu ikut-ikutan itu terakhir saya pulang dari luar negeri, tugas di luar negeri, dan kemudian saya banyak berdiskusi dengan Grand Syekh Al-Azhar. Karena saya besar di situ, Al-Azhar dan sebagainya, para ahli Al-Azhar, datanglah 3 syekh kita itu Pak Khalil, Pak Aziz, Pak Jauhud yang menjelaskan setelah dia bersusah payah dan putus pokoknya nggak bisa lagi membaiki dan menyatakan itu Al-Azhar dengan menggunakan subhat itu. Nah dari situlah maka kita semuanya serempak ini saya, Pak Fajar, Pak Induk, Pak Erawan, semuanya kita dikasih ini yang namanya negara ini, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kita cuma satu, yaitu dengan mereka kita berteman. Pahamnya no, ya kita sadarkan dengan mereka. Jadi kita mengusir pahamnya sesat, tapi mereka adalah teman-teman.
kesempatan ini karena mereka teman-teman itu bisa mengajak mereka kalau mereka mau, kalau nggak mau urusan mereka. Ajaknya itu dari awal. Saya tidak bisa tadi harus mereka keluar, nggak bisa sekali. Kalau nggak dapat hidayah ya nggak keluar. Begitu. Kita balik zoom gitu. Kalau sama Zaitun ada kaitan nggak Pak? LDI Zaitun Indramayu NII. ada kaitan nggak? Dan Dengan NII Zaitun. NII dengan menentukan ada. Saya bisa pastikan ya, nggak ada kaitan dengan NII, nggak ada kaitan dengan seperti Al-Qaeda. Ini fakta ya, saya sangat mengenal fakta. Dan mereka itu nggak ada. Mereka di ujung-ujungnya apa? Makanya Pak Ustadz Tadi Hidayat bilang itu, kalau mau tanya siapa yang mengangkat dia sebagai imam, sejak kapan dia sebagai imam, umat mana yang mengangkat dia sebagai imam. Jadi ujung-ujungnya ini Pak Uwin, itu aja. Ujung-ujungnya yang Uwin 1 bulan itu ada yang bilang 185 miliar, ada yang bilang macam-macam karena bagaimana penglihatan dia. Dan uang itu tidak disimpan di bank, uang itu disembunyikan, bisa di dalam tanah, bisa di rumahnya, bisa di luar negeri, dicicil itu kan lagi bahwa 20.000 misalnya Singapura dolar, 20.000 US dollar, itu dicicil di luar. Dan ada ditabung di luar negeri ada, tapi ada yang dititipin, orangnya ada. Kita sama, saya mau keluar negeri dititipin berapa ratus ribu US dollar. Kenapa itu? Di sana. Itu kami atas sama itu. Jadi ada yang di dalam rumah, dipoto, dipotretin semua, ada fotonya. Ada kita punya foto-fotonya. Tapi yang di dalam, maaf ya Pak, saya hanya potret saja, tapi saya tidak berani untuk sensasi. Karena saya masih bunglon di situ. Tak tahu kalau orang dalam itu banyak bunglon di sekitarnya gitu. Biar dia bingung. Ini siapa musuh saya? Siapa saya? Di sekelilingmu itu bunglon. Ya, sebentar gitu aja. Di sekelilingmu bunglon sadari itu. Bentar lagi kamu tumbang kamu. Tumbang, kamu tinggal kalah. Kawasan taruh. Jangan sombong-sombong lah. Ini sudah siap. Nah, mungkin nanti untuk aparat polisi, TNI dan apa sudah silakan Senkom. Senkom itu putuskan hubungan polisi. Nanti kalau ada apa-apa mesti kenal. Betul Pak. Sudah melenceng dari tujuan saya tempat pendidikan dan tempat pendidikan. Mereka jauh dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Dan dilatih asal itu wakil segala macam. Jadi hati-hati itu. Putuskan dengan kepolisian. Kemudian kalau bisa diberitakan ada dengan kepolisian. Nyangkutnya dia hubungan dengan Dimas Polri. Direktorat Dimas Polri. Tanya kepada Direktur Dimas Polri, pasti jawabannya binaan saya. Itu harus putus. Baik di daerah, tapi kalau nanti mau lebaran, mau wilayah, wah, yo, jaga itu pindah-pindahnya supaya gangui, supaya kita ya tak orang tua, kasih serta jaga anjing kebenaran. Yang lain-lain udah pernah pulang, dia masih di situ terus. Semuanya belum mereka semua. Dapat kan? Demikianlah informasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kalau ucapan saya salah, yang astagfirullahaladzim, maaf dan saya bertobat atas kesalahan-kesalahan saya tersebut yang saya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya Pak Jenderal berkenan memberikan testimoni. Soalnya kemarin itu sepakatnya Pak Jenderal, tapi alhamdulillah memberikan testimoni yang luar biasa, semangatnya membuka semua tabir-tabir. Itulah fakta, itulah yang kami khawatirkan selama ini. Alhamdulillah sudah datang dari MUI Pusat Bapak Dr. Robi Nur Hadi. Mari Pak ke depan Pak untuk memberikan masukan-masukan untuk kami.
Yang ini dikenal. Iya. Ada